Silaturahim itu salah satu perintah dalam agama kita. Bahwa kita ini menjaga hubungan baik di antara kita. Bahkan itu ada ayatnya ya, bahwa kamu ini dalam bangsa-bangsa berkuak-kuak agar saling mengenal. Itu tujuannya saling bantu. Karena diperintahkan kepada kita itu untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam kejahatan dan kerusakan dan dosa. Jadi silaturahim ini jembatan menuju ke sana. Jadi kalau kita menjaga silaturahim, insya Allah perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, semua itu bisa terselesaikan, malah berubah menjadi suatu kondisi, suatu hal yang konstruktif. Nah, kita punya kepentingan untuk membuat generasi yang akan datang itu lebih baik daripada kita sekarang. Itu juga perintah Nabi. Sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan keturunanmu dalam keadaan yang berkecukupan daripada dalam berkekurangan. Jadi kita punya kewajiban, dan secara umum kan ada perintah juga bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi ini sesuatu yang dinamis. Jadi kalau orang memperdalam pelajaran agama Islam harusnya sampai ke situ, jaga silaturahim, tolong menolong, membuat hari itu lebih baik daripada sekarang. Jadi kalau sampai kita menghadapi situasi misalnya generasi muda kita, anak-anak kita susah cari kerja gitu kan, wah itu tentu penurunan gitu loh. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga anak-anak kita itu nggak harus, kalau istilah sekarang tuh kabur dulu ke luar negeri untuk nyari kerja gitu kan. Mending kalau misalnya di kerjanya mendapat posisi yang baik gitu. Dari apa yang saya lihat, banyak yang kemudian jadi kerja kasar gitu. Jadi di TKI itu jadi pembantu atau pekerjaan-pekerjaan bangunan gitu, atau pekerjaan-pekerjaan pertanian. Jadi kalau misalnya keluar negeri pun kerjaan-kerjaan yang intelektual itu pun masih tidak lebih baik kalau seandainya mereka bekerja di Indonesia sendiri. Kenapa mereka bekerja di Indonesia lebih baik? Karena kalau mereka bekerja di luar negeri, keterampilan dan kepandaiannya kan dimanfaatkan oleh perusahaan orang kan, perusahaan luar negeri itu yang memanfaatkan keterampilan dan keahliannya itu untuk keuntungan mereka. Kita jadi pembeli dari produk mereka. Tapi kalau mereka bekerja di Indonesia, mereka jadi entrepreneur, mereka mengembangkan sendiri teknologi dan produk di Indonesia, maka yang untung kan perusahaan yang dia bikin atau perusahaan tempat dia bekerja. Ini yang menurut saya harus kita ciptakan. Kira ini tidak mudah, tapi kita bisa mulai dengan lingkungan keluarga kita sendiri. Bukan kita sendiri, kita buat orang-orang kita ini, saudara-saudara kita ini lebih produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan bisa hidup sejahtera tanpa harus mencari nafkah di luar negeri. Itu kalimat. Menurut saya menarik ya, kayaknya ini pertama kali sebagian besar dari anak-anak, keturunan anak-anaknya Kusuma Subrata hadir. Cuman memang saya nggak hafal semua, soalnya banyak banget yang baru kenal sekarang. Mungkin kedepannya lebih terstruktur lagi, didata lebih jelas lagi, sehingga benar-benar bisa terkumpul lah gitu. Soalnya anaknya kan ada 17, nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, pasti bakal susah ke depannya. Tapi kalau dicicil dari sekarang mungkin bisa gitu. Mungkin pertama-tama kita bisa ngebuka apa yang kita punya dulu, mungkin naskah-naskah dan lain-lain buat lengkapin sejarah lokal. Dari sana mungkin kita bisa kolaborasi sama pihak-pihak tertentu untuk membangun sejarah yang ada di Jawa Barat, karena masih banyak yang blank spot nih. Alhamdulillah dengan terselenggaranya syukuran ini kita jadi mempererat antar keluarga. Banyak generasi-generasi yang baru kita kenal muka-mukanya, juga keturunan yang di atas kita banyak yang kita nggak kenal, kita jadi kenal lagi. Keluarga besar semua kumpul semua, jadi beragam profesi, berbagai latar belakang, semua kita kenal, jadi lumayanlah mempererat. Jadi kalau kita ketemu di jalan, kita bisa saling bertegur sapa, ternyata oh ini saudara kita yang kemarin itu loh gitu. Apa kita mulai dengan pertemuan awal, tapi yang penting kita sudah mulai tahu saudara. Saya kan termasuk generasi yang
Cuman kena sama keluarga Aki Igo dan keluarga Nenek Popi aja gitu, sama yang lain mah nggak pernah ketemu, nggak pernah rezeki ketemu. Apalagi setelah kita nggak pernah lagi ke Ciamis. Tapi yang penting kita mulai. Kalau soal program rencana nanti soal tanah, ya itu mesti pelan-pelan ya, mesti jelas juga. Dan hari ini mau tidak mau kan kita harus lihat ada benefitnya dulu nggak buat orang-orang nih ngurus tanah gitu. Ada profitnya. Kalau benefit itu udah jelas lah ya, peninggalan orang peninggalan leluhur. Tapi profitnya ini kan kadang-kadang kita, apalagi kebanyakan dari generasi kita juga udah pensiun, udah mulai harus spare. Jadi mungkin itu yang jadi itu. Tapi intinya adalah ya seneng lah ketemu keluarga biar gimana pun. Gitu Kang lah, cekap.